Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Melihat susunan formasi di depannya, riak Sue Ying menjadi agak serius. Jika aku akan membunuh tahanan ini, aku harus menarik semua berhenti. Dia berbalik dan, dengan Shou, dengan cepat pergi. Kembali di dunia klan Xia, di ruang yang tenang di dalam gunung Crimson Rock. Sue Ying berpakaian putih sedang duduk bersila. Dia dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri, aku harus meningkatkan percepatan waktu hingga 100 kali. Pada kecepatan itu, aku mungkin tidak bisa memahami hukum dunia, tapi aku masih bisa mempelajari teknik rahasia dan keterampilan rahasia tanpa masalah. Waktu di dalam ruangan itu segera dipercepat, dan meskipun hukum dunia mulai terasa agak terdistorsi, mereka tetap dalam batas toleransi. Lingkungan apapun dengan akselerasi yang lebih cepat tidak cocok untuk budidaya. Aku harus meningkatkan kekuatanku setinggi mungkin. Di bawah peningkatan 100 kali lipat dalam percepatan waktu, Sue Ying yang berpakaian putih mulai menenangkan hatinya dan memfokuskan semua upayanya pada pemahaman dan perenungan. Dia pertama-tama beralih ke waktu abadi, dan kekuatan sejati hebat besar, karena mereka relatif lebih mudah ditingkatkan dalam waktu singkat. Dia kemudian akan menaruh perhatiannya pada teknik pagoda dunia tertutup untuk menciptakan keterampilan rahasia, yang cukup sulit untuk dicapai. Meski begitu, kecuali dia membaik secara signifikan dalam setiap aspek, dia tidak akan pernah mencapai kepercayaan yang diperlukan untuk membunuh tahanan. Sue Ying polos dan tanpa hiasan terbang kembali dari pegunungan dan berjalan ke Crimson Stone Courtyard melalui pintu belakang. Murid senior Dongbo. Salam untuk murid senior Dongbo. Di sana, ia menemukan kerumunan murid batin dan murid kehormatan yang datang untuk menyambutnya. Sebagian besar adalah Dewa Satu Dunia Tahap 2, dan mereka dipimpin oleh 3 Dewa Dunia Tahap 3 yang berbeda. Bahkan ketiga pemimpin kelompok itu, sebagai Dewa Dunia Tahap ketiga, masih akan menyebut Sue Ying dengan hormat sebagai murid senior. Mereka sangat jelas bahwa, melihat bagaimana ia hanya berkultivasi selama 5.000 tahun untuk menjadi Dewa Dunia Tahap 2, Sue Ying akan segera mengejar mereka dan bahkan melampaui mereka. Selain itu, para murid pribadi yang mulia diketahui telah memahami seni absolut, sehingga mereka tidak dapat dipandang sebagai Dewa Dunia biasa. Mengapa semua orang di sini? Sue Ying berbicara. Murid senior, setelah mendengar bahwa kamu telah menjadi murid pribadi, kami para murid junior secara alami harus datang dan memberi selamat kepada kamu. Seorang pria langsing berjubah emas tersenyum. Kami sudah menyiapkan jamuan makan, dan kerabat serta teman murid senior sudah mengambil tempat duduk mereka. Murid-murid lain juga dengan ramah berbicara di antara mereka sendiri. Namun, ada juga beberapa orang dalam kelompok ini yang merasa menyesal dengan diam-diam. Aku tidak berpikir Dongbo akan tiba-tiba menjadi tangguh, secepat ini. Seorang transenden yang luar biasa seperti dia yang merupakan salah satu talenta top sepanjang seluruh sejarah dunia dewa akan memiliki prospek tanpa batas untuk masa depannya. Kami sudah bersikap dingin terhadapnya di masa lalu, jadi selalu ada kemungkinan dia menyimpan dendam. Sue Ying mengangguk sekaligus memimpin. Beberapa waktu yang lalu, dia dipaksa untuk bertahan dalam diam dan tidak memperlihatkan kekuatannya ketika beberapa rekan muridnya berbicara di belakang punggungnya dan bertindak dengan dingin ke arahnya. Sue Ying telah mencatat siapa yang baik padanya, jadi dia secara alami memilih untuk menjadi dekat dengan mereka. Dia tidak terlalu peduli tentang dendam, namun, karena teman-teman muridnya, hanya Gong Feng yang telah memaki dan mengutuknya beberapa kali di masa lalu. Murid-murid yang lain jauh lebih jinak. Di dalam aula istana, dikawal oleh kerumunan sesama murid, Sue Ying secara alami duduk di kursi kehormatan. Di sisinya ada istrinya, Jing Qiyu. Setelah keduanya mengambil tempat duduk mereka, para murid lainnya juga mengambil tempat duduk mereka satu persatu. Murid senior Dongbo. Sekelompok besar murid bergegas masuk dari luar istana, masing-masing menyambutnya ketika mereka masuk. Kelompok ini dipimpin oleh Gong Feng. Dia penuh senyum ketika berkata, murid senior Dongbo, kami telah menunggu di pintu depan selama ini, tetapi kami bahkan tidak menganggap bahwa kamu akan masuk melalui pintu belakang, merindukan kami dalam proses.
Kami semua benar-benar malu karena tidak dapat menyapa murid senior dengan baik. Beberapa di sisinya bergumam sendiri ketika mereka mendengarkannya berbicara. Adegan Gongfeng seperti itu menyanjung dan menjilat seseorang dengan cara ini benar-benar pemandangan yang langka. Kalian semua bisa duduk, kata Sui Ying. Kami berterima kasih kepada murid senior. Masing-masing murid menemukan tempat duduk untuk diri mereka sendiri. Murid senior Dongbo sekarang menjadi murid pribadi, dan kamu memiliki harapan besar untuk menjadi eksistensi yang kuat di masa depan. Murid junior kamu ini kurang beruntung, jadi aku hanya bisa memberi kamu sedikit hadiah sebagai sarana ucapan selamat, murid senior. Murid junior kamu secara tidak sengaja menerima 2 batu berharga ini, dan mereka memiliki beberapa kegunaan luar biasa sehubungan dengan hati dewa sejati. Dewa Dunia Tahap 2, dari jajaran para siswa kehormatan yang duduk di belakang, berdiri, dan piring. Muncul di telapak tangannya dengan 2 batu kuning aneh ditempatkan di atasnya. Dia menyerahkan piring ini kepada seorang pelayan di belakangnya, yang mengambilnya dan dengan cepat berjalan ke meja Sui Ying. Sui Ying mengangkat alis. 2 benjolan ini, yang dikenal sebagai Yellow Ocean Deity Stone, bernilai 5 juta kristal dewa. Hadiah seperti itu benar-benar murah hati. Dia ingat bahwa murid kehormatan yang dia terima dari mereka bernama World Deity Vast Benevolence. Murid junior ini juga memiliki beberapa hadiah yang sedikit untuk ditawarkan. Beberapa murid kehormatan lainnya dengan cepat menindaklanjuti dengan lebih banyak hadiah. Jika mereka menganggap hadiah mereka cukup berharga, mereka biasanya akan menindaklanjuti dengan perkenalan kecil. Tetapi kekuatan dari setiap murid kehormatan umumnya lemah, terutama ketika sampai pada tahap 1 Dewa Dunia. Mereka tidak dapat atau tidak mau menyerahkan hadiah yang berharga. Semakin banyak hadiah masuk. Sui Ying, hadiah dari kakak dan saudari murid junior ini semuanya cukup mahal, Jing Qiu mentransmisikan sambil tersenyum. Dengan status mereka sebagai sesama muridmu selain hadiah berharga yang telah mereka berikan padamu sekarang, aku khawatir kamu tidak akan bisa menolak jika mereka pernah memohon di depan pintu kamu untuk beberapa bantuan kecil. Jika itu hanya masalah kecil, aku tidak melihat masalah dengan membantu sesama muridku. Jika mereka datang dengan masalah yang lebih besar, aku harus mempertimbangkannya dengan hati-hati. Sui Ying mengirim kembali. Rekan-rekan murid ini memperkirakan bahwa, mengingat kecepatan kultivasi Sui Ying, ia kemungkinan akan menjadi Dewa Dunia tahap 4 dalam 1.000.000 tahun. Di mata Dewa Dunia, jumlah waktu seperti itu bahkan tidak layak disebut. Di atas itu, sebagai tahap keempat Dewa Dunia dan murid pribadi yang mulia, dengan kekuatan seni absolut yang menentang surga dan statusnya sebagai Dewa Alam, status Sui Ying pasti akan melampaui bahkan orang-orang seperti Mon Mo Sui, Tuan Prefektur Laut yang tenang, dan banyak lagi. Ini adalah waktu bagi para murid untuk menangkap kesempatan dengan memberikan beberapa hadiah untuk menciptakan hubungan yang bersahabat dengan Tuan seperti itu, karena di masa depan, Sui Ying bahkan tidak akan melihat hadiah yang begitu sedikit. Lebih banyak hadiah masuk, satu demi satu. Setelah para murid kehormatan selesai dengan hadiah mereka, para murid batin melangkah masuk. Pertama adalah tahap kedua Dewa Dunia, diikuti oleh tahap ketiga Dewa Dunia. Gongfeng menunggu sampai akhir, ketika dia akhirnya bangun dengan senyum dan bahkan menunjukkan beberapa sifat feminin yang biasanya dia sembunyikan. Dia bahkan menurunkan postur tubuhnya. Murid senior Dongbo, murid junior ini juga telah menyiapkan beberapa hadiah. Ketika dia mengatakan itu, sebuah piring panjang muncul di tangan kirinya, di mana tidak kurang dari 5 harta diatur. Ini adalah harta yang berasal dari Moonworld, Cold Star Rock. Gongfeng mulai dengan singkat menggambarkan harta yang benar-benar tidak biasa ini yang datang langsung dari Moonworld. Ini adalah hati iblis dari Dark Abyss. Itu ditinggalkan oleh Raja Iblis setelah kematiannya. Ini adalah, mereka hanya 5 harta, tetapi nilai terangkumnya mendekati 100 juta kristal dewa. Nilai total semua hadiah sebelumnya dari murid-murid lain hanya kira-kira setara dengan satu hadiah miliknya. Dia hanya bisa melakukannya karena posisinya yang tinggi, yang berarti bahwa jumlah harta yang dia kumpulkan selama bertahun-tahun cukup besar. Selain itu, dia benar-benar takut diusir dari Crimson Stone Courtyard. Hua! Tanpa peringatan, seorang lelaki berjubah hitam berjalan dari luar istana, diikuti oleh 2 pengawal Dewa Dunia tahap 2.
Begitu orang tua itu masuk, dia dengan dingin berkata, Gong Feng, sesuai perintah yang mulia, mulai hari ini, kamu tidak akan lagi berfungsi sebagai pengawas Crimson Stone Courtyard. Ah, Gong Feng jatuh linglung. Tanpa statusnya sebagai pengawas, dia tidak akan lagi memiliki kesempatan untuk bertemu Kaisar Dewa Pertumpahan Darah, jadi statusnya akan hampir sama dengan para murid dalam lainnya. Ini kamu? Gong Feng berbalik tiba-tiba untuk melihat Sui Ying, kulitnya bengkok dan agak menyeramkan. Dongbo Sui Ying, kamu sudah mengeluh di depan Tuan, bukan? Sui Ying mengerutkan kening. Apa aku benar-benar menyinggungmu seburuk itu? Untuk berpikir kamu benar-benar akan kejam ini. Andalah yang menyembunyikan kekuatan kamu. Jika kamu telah menunjukkan bakat kamu sejak awal, akankah aku bertindak seperti itu terhadap kamu? Gong Feng jelas sekali marah. Dia lupa, bagaimanapun, bahwa jika Sui Ying secara terbuka mengekspos kekuatannya, dia pasti akan terbunuh dalam pemikiran oleh musuh Secret Master Crimson Dash, Forefather Black Devil. Mungkinkah dia membayar hidupnya untuk itu? Jadi bagaimana jika kamu seorang murid pribadi? Baik atau buruk, aku masih tahap ketiga Dewa Dunia, dan aku memiliki peringkat masuk langkah keempat di Istana Dewa Darah. Gong Feng membalik tangannya, dan piring yang dipegangnya menghilang. Kamu tidak memenuhi syarat untuk menerima harta aku. Memang, status Gong Feng dalam Bloodset God Palace masih agak tinggi. Bahkan Dewa Dunia tahap 4 pun tidak akan memenuhi syarat untuk membunuhnya seperti yang mereka inginkan, dan Sui Ying juga tidak punya cara untuk menghadapinya. Bagaimanapun, dia telah menerima hadiah dari semua orang karena antisipasi mereka bahwa dia akan menjadi penguasa dunia dewa dalam waktu yang tidak terlalu lama, bukan dari pengakuan kekuatannya saat ini. Apa yang kamu katakan itu tidak salah. Sui Ying melihat ke bawah ke arah Gong Feng yang tidak terkendali dari atas kursi kehormatannya dan mengangguk. Aku, memang, orang yang meminta guru untuk menelanjangi posisimu sebagai pengawas. Jadi itu kamu? Tentu saja, ekspresinya berubah jahat. Dengan betapa tidak sopannya kamu bertindak, dapat dikatakan bahwa kamu telah menyinggung perasaanku, bukan? Sui Ying berkata dengan dingin. Gong Feng membeku. Dari dekat, pria tua berjubah hitam itu mengangguk. Murid batiniah yang menyinggung murid pribadi akan dihukum berat. Sekte gurunya hanya memiliki 3 posisi, murid pribadi, batin, dan terhormat. Namun, posisi ini sangat kaku dan ditegakkan. Beri saja dia 100 cambuk-cambuk, kata Sui Ying dengan dingin. Di dalam aula adalah total 4 penjaga Dewa Dunia yang maju untuk mengelilingi Gong Feng, termasuk orang tua berjubah hitam dan bawahannya. Mereka semua adalah Dewa Dunia tahap 3. Crimson Stone Courtyard relatif unik, dan penjaga Dewa Dunia tahap 3 di sini lebih tangguh daripada biasanya. Kamu berani, Gong Feng tidak bisa mempercayai situasinya saat ini. Bawa dia keluar, perintah Sui Ying dengan dingin. Pada titik ini, dia tidak lagi peduli pada Gong Feng. Sifatnya sedemikian sehingga dia tidak suka berurusan dengan hal-hal yang sangat sedikit. Tetapi dengan orang seperti itu melompat tepat di depannya, tidak ada cara dia akan menunjukkan belas kasihan. Ayo pergi, Dewa Dunia Gong Feng, apakah kamu mungkin berencana untuk melawan? 4 penjaga Dewa Dunia sekitarnya memandangnya. Gong Feng menatap Sui Ying. Matanya mengkhianati kemarahannya yang tak terkendali, tetapi dia tidak berani menahan diri untuk tidak ditangkap. 100 cambuk itu, setiap yang terakhir akan melukai jiwanya. Sui Ying tidak memperlakukan konflik ini dengan Gong Feng sebagai masalah utama. Dia sebagian besar terfokus pada kekuatan tempurnya saat ini dan mendapatkan seni absolut yang bahkan diinginkan keberadaan kuat. Itu adalah kekayaannya untuk menjadi murid pribadi Kaisar Dewa Pertumpahan Darah, memberinya kesempatan untuk belajar seni absolut. Tanpa kesempatan seperti itu, akan terlalu sulit untuk memperoleh teknik seperti itu. Cara dia melihatnya, hanya mereka yang memiliki kekuatan tempur besar yang benar-benar memiliki pengaruh stabil. Gong Feng, misalnya, bergantung pada posisinya untuk mendapatkan kekuatan, tetapi status seperti itu bisa hilang seperti angin jika seseorang bahkan lebih tinggi dari yang dia harapkan. Tentu, ada juga banyak dewa dunia yang tidak bisa lagi meningkatkan kekuatan tempur mereka. Orang-orang seperti itu yang melihat mengincar jabatan resmi yang lebih tinggi sebagai metode yang baik untuk meningkatkan pengaruh mereka.
Tubuh dan avatar sejati Sui Ying masing-masing berlokasi di Crimson Rock Mountain dan Crimson Stone Courtyard, keduanya terbenam dalam kultivasi. Tubuh dan avatar sejatinya berkultivasi dalam lingkungan yang dipercepat 100 kali, melakukan yang terbaik untuk meningkatkan time immemorial body dengan mudah dinaikkan ke tingkat kelima, yang membawa perubahan kualitatif dalam kemampuan bertahan hidupnya. Sekarang, tubuhnya pasti tidak akan hancur hanya dari gelombang suara yang dipancarkan oleh raungan tahanan. Great True Chaotic True Force juga mencapai tingkat keempat dengan relatif mudah, menyebabkan kekuatannya meningkat secara eksplosif. Dari dua teknik rahasia yang dia pelajari di Sealet World Pagoda, yang dia sebut World Shackles, atau Shackle Technique. Yang lainnya ia sebut teknik Hercules. Yang terakhir ini sangat mirip dengan teknik rahasia peringkat dewa dunianya, kekuatan benar-benar besar chaotic, tetapi menggunakan chaotic deity heart sebagai dasar. Akan tetapi, dalam hal seberapa mendalamnya hal itu, ia sangat melampaui kekuatan benar-benar besar kekacauan. Teknik Hercules dari Pagoda Sealet World ini termasuk dalam kategori yang sama dengan Great True Chaotic True Force, tapi itu hanya lebih kuat. Pada titik ini, dia bisa menyerah dalam melatih kekuatan benar-benar besar chaotic, sama sekali. Hua gelombang. Di langit di atas tanah luas dunia batin Sui Ying, ada awan besar terbentuk dari tetesan air dari kekuatan benar-benar besar chaotic. Awan mulai menyusut secara bertahap setelah Sui Ying memutuskan untuk menyerah pada teknik itu. Tetapi sekarang ada awan yang berbeda di sampingnya, bahkan lebih besar di sisinya. Awan baru ini melonjak dengan kekuatan dari ular hitam yang tak terhitung jumlahnya merayap di dalamnya. Ini adalah teknik Hercules Sui Ying yang baru. Kedua teknik itu sangat mirip dengan cara keduanya mengubah energi dewa dunia menjadi tetesan air. Namun tetesan air teknik Hercules terdiri dari banyak semburan air yang mengalir, yang dengan cara yang indah, dibentuk menjadi ular hitam yang tampak seperti cambuk hitam. Bentuk ini memungkinkan untuk menunjukkan kekuatan yang lebih besar. Teknik Hercules beberapa kali lebih kuat daripada kekuatan benar-benar besar chaotic di tingkat keempat. Jika aku menggunakan teknik Hercules ini, aku harus cukup kuat untuk mengancam kehidupan tahanan, pikir Sui Ying. Aku masih harus meningkatkan penggunaan hukum misteri mendalam aku, dan juga harus menciptakan keterampilan rahasia yang lebih kuat. Dia pertama-tama berfokus pada keterampilan rahasia terkait domain yang menggunakan teknik Shackle untuk membentuk penjara dunia. Tentu saja, keterampilan rahasia ini juga meningkat setelah ia menjadi dewa dunia tahap 2. Di dalam ruang kultivasinya di Crimson Stone Courtyard, Sui Ying berjubah hitam berada dalam posisi duduk sementara belenggu hitam tipis yang tak terhitung jumlahnya mengelilinginya. Mereka menyelimuti seluruh ruang budidaya, terus bergerak dan menyerang ke arah tertentu. Pertama-tama mereka akan menumpuk dan kemudian segera bergegas untuk membatasi lokasi yang ditentukan. Sui Ying, sebagai murid pribadi Kaisar Dewa Pertumpahan Darah, secara alami menerima ruang kultivasi yang dapat mempercepat waktu 100 kali lipat, ke kualitas yang bahkan lebih baik daripada ruang kultivasi di Crimson Rock Mountain. Sesi kultivasi waktu ini berlangsung selama total 3000 tahun. Tentu saja, ketika memperhitungkan lingkungan yang dipercepat waktu, hanya 30 tahun telah berlalu di dunia luar. Mengenakan jubah hitam biasa dan mengenakan ekspresi tenang, Sui Ying terbang di sepanjang pegunungan di sebelah Crimson Stone Courtyard. Setelah sesi kultivasi tertutup ini yang berlangsung selama 3000 tahun, keterampilan rahasianya dan teknik rahasianya telah mencapai puncak yang bisa mereka capai dalam waktu singkat. Setiap upaya untuk meningkatkan lebih lanjut kemungkinan besar akan membuahkan hasil. Aku telah berkultivasi selama total 3000 tahun, di mana aku telah membawa aku menggunakan hukum misteri mendalam ke ketinggian baru. Selanjutnya, melalui perpaduan dua teknik rahasia dari pagoda dunia tertutup, aku mungkin melihat beberapa harapan. Sui Ying segera tiba di lokasi riak arai, dan sekilas niat membunuh muncul di matanya. Dia akan mencoba yang terbaik untuk berhasil kali ini. Dia meraih token dan segera melewati riak. Di dalam, ia bertemu dengan daerah gelap yang sama dari sebelumnya, dan tidak ada kehidupan selain tahanan dengan lengan terikat belenggu. Pada saat itu, tahanan itu duduk bersila dengan kepala menunduk, setelah itu ia perlahan mengangkat kepalanya untuk melihat Sui Ying. Wajahnya ditutupi sisik hitam,
dan sepasang mata merahnya mengkhianati amarahnya yang tertekan. "Kamu lagi," kata tahanan dengan suara rendah sebelum menderu dengan kejam. "Enyahlah untukku." Sama seperti sebelumnya, gelombang suara mengerikan meledak di segala arah, seperti riak yang terbentuk di permukaan danau. Sue Ying tidak bisa lepas dari efek gelombang ini, dan sosoknya bisa terlihat beriak di bawah pengaruhnya. Namun, belenggu hitam yang tak terhitung kemudian mulai terbentuk di sekitar Sue Ying, menyebar dengan cepat untuk menutupi seluruh area gelap. Belenggu hitam ini menunjukkan ketangguhan yang luar biasa, melihat bagaimana gelombang suara gemuruh tidak dapat menghancurkan mereka. Setelah diselimuti oleh belenggu yang tak terhitung jumlahnya, gelombang suara dengan cepat menurun kekuatannya, dan kekuatan apa yang akhirnya mencapai tubuh imemorial waktu tingkat kelima Sue Ying dapat diabaikan. Lupakan gelombang ini yang kekuatannya sudah berkurang, tubuh Sue Ying tidak akan hancur bahkan dalam keadaan normal. Bukankah ini semakin menarik? Dewa Iblis besar melihat ke atas dan menyapu pandangannya ke sekelilingnya. Dang-dang-dang gelombang. Belenggu tipis dan panjang yang tak terhitung jumlahnya hadir dalam jumlah yang begitu padat sehingga mereka benar-benar memenuhi setiap sudut terakhir. Kadang-kadang, mereka akan berbenturan satu sama lain, mengirimkan suara dering logam. Meskipun telah mengepung sosok Dewa Iblis besar itu, belenggu tampaknya tidak berusaha untuk mengikatnya. "Berat, kamu benar-benar di sini untuk membunuhku?" Dewa Iblis hina mencibir. "Aku telah disiksa di sini, di dunia dewa, selama bertahun-tahun. Aku sudah lama bosan dengan hal itu. Bahkan, aku juga telah menantikan kematian aku yang akhirnya. Tapi itu kamu, Dewa Dunia Kecil tahap 2, yang mereka kirim untuk melakukan pekerjaan itu? Bukankah itu terlalu banyak lelucon? Aku di sini untuk membunuhmu." Sue Ying mengangguk. "Tapi aku juga cukup ingin tahu mengapa Dewa Demonik Kegelapan besar akan disimpan sebagai tahanan di sini." Aku tidak perlu takut dengan mengatakan ini kepada kamu." Dewa Iblis hebat tertawa. "Ini salah sendiri di dunia dewa karena begitu menyenangkan. Ada banyak bentuk kehidupan yang melakukan kehidupan yang damai di banyak planet di sini. Tetapi tubuh iblis laut darah yang aku kembangkan mengharuskan aku untuk membantai makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya. Kembali ke Dark Abyss, setiap area terakhir berada di bawah kendali penguasa wilayah, dan setiap wilayah di dunia juga memiliki kedaulatannya. Karena itu aku memutuskan untuk beralih dunia dan memasuki dunia dewa. Hehehe, dengan betapa luasnya dunia dewa, selama aku dengan santai menyembunyikan lokasi aku, tidak akan mudah menemukan aku. Aku membunuh dan membunuh, melakukan pembantaian yang menyenangkan. Aku telah mengkonsumsi darah, daging, dan jiwa yang tak terkira, bahkan lautan darah aku mulai terbentuk. Satu-satunya penyesalan aku adalah bahwa, tepat ketika aku berencana untuk kembali, tahap keempat Dewa Dunia menemukan aku. Kemalangan seperti itu. Aku berani menerobos ke dunia dewa, jadi aku sudah lama membuat persiapan. Tetapi tidak sesaat pun aku menganggap bahwa keberadaan yang kuat itu benar-benar akan bertindak sendiri untuk menghancurkan tubuhku yang sebenarnya dan menahan avatar milikku ini sebagai seorang tahanan. Apakah aku tidak hanya mengambil beberapa nyawa di beberapa planet? Berapakah nilai kehidupan itu bagi seluruh dunia dewa? Bagaimana menurutmu, bocah? Apakah kamu marah? Ayo sekarang, ambil tindakan apa yang kamu mau." Dewa Iblis hina mencibir. Dia tidak lagi memikirkan hal-hal seperti hidup dan mati. Dia sangat sadar bahwa, sebagai tahanan di tempat ini, dia pasti akan mati pada akhirnya. Sue Ying menatapnya dengan dingin tetapi tidak bisa repot menanggapi. Hua hua hua. Banyak tokoh Sue Ying mengenakan jubah biru berbintang mulai terbentuk di sekitar wilayah gelap. Ada 9 badan dunia total, dan 10 angka total ketika termasuk tubuh aslinya. Pencapaian tinggi Sue Ying dalam aspek dunia sekarang memungkinkannya untuk memadatkan jumlah tubuh dunia maksimum yang mungkin, 9 mayat. 10 sosok tersebar ke arah yang berbeda, mereka semua memegang tombak saat mereka menatap Dewa Iblis besar yang duduk bersila di tengah. "Bunuh," kata Sue Ying berjubah hitam. Hua 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 gelombang belenggu hitam yang tak terhitung jumlahnya, yang sebelumnya telah bergerak di sekitar sisi Dewa Iblis besar, mulai menumpuk di atasnya. Ditambah lagi, mereka menciptakan kekuatan terbatas yang mistisnya tak tertandingi, yang sepenuhnya menyelimuti tahanan dalam pelukan erat. 9 badan dunia segera ditindaklanjuti dengan serangan.
Melihat susunan formasi di depannya, riak Sui Ying menjadi agak serius. Jika aku akan membunuh tahanan. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.